Laporan tentang istrinya yang diduga jalan dengan laki-laki lain itu tidak hanya datang dari satu orang tetangga lagi, tetapi sudah ada beberapa tetangga yang melaporkan hal ini kepada Zulfahmi. Mereka mengatakan kalau istri Zulfahmi itu dibonceng oleh seorang pria dan pria tersebut tidak pernah bergonta-ganti. Orang itu hanya satu orang, yang mana artinya istri Zulfahmi ini sangat intens berhubungan dengan pria tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas lagi kejadian-kejadian yang menarik yang ada di muka bumi ini. Cerita hari ini datang dari Jambi, di mana ada seorang laki-laki yang telah menikah bersama seorang wanita yang dia cintai. Namun setelah beberapa tahun menikah, istrinya tersebut kedapatan selingkuh. Sebagai seorang suami, sudah jelaslah dia sangat marah kepada istrinya. Namun kemarahannya itu justru dia luapkan kepada istrinya dengan cara mengeksekusi sang selingkuhan. Dan aksi eksekusi tersebut tidak dilakukan sendiri oleh si suami. Namun si suaminya ini mengajak ayah kandungnya untuk bersama-sama mengeksekusi si selingkuhan istrinya tersebut. Kisah ini serem banget sobat. Sekarang kita bakal bahas secara lengkap kronologi kejadiannya. Langsung aja di Kata Pena. Zainuddin dan Zulfahmi alias Fahmi, warga desa Marosebo, Kecamatan Caloko, Kabupaten Muaro Jambi, tega menghabisi nyawa Sahroni alias Roni. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka tega menghabisi nyawa korban lantaran cemburu karena melihat istrinya yang masih sah secara hukum memiliki hubungan asmara dengan korban walaupun tidak tinggal satu rumah. Oke sobat, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu ceritanya. Kisah ini terjadi di sebuah desa, tepatnya Desa Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Di sana ada seorang laki-laki yang bernama Zulfahmi, usianya 46 tahun. Zulfahmi ini bekerja sebagai seorang petani, dan hasil dari bekerjanya tersebut bisa dikatakan sangat mencukupi kehidupan sehari-harinya. Zulfahmi ini hidup dengan seorang istri dan ayahnya yang sudah lanjut usia. Zulfahmi merupakan tulang punggung keluarga yang harus menanggung semua biaya untuk istri serta ayahnya tersebut. Nama ayah dari Zulfahmi ini adalah Zainuddin, dan istrinya tidak disebutkan nama lengkapnya karena di dalam kasus ini memang nama istrinya itu tidak pernah dipublish. Istrinya ini diketahui berusia 33 tahun atau 13 tahun terpaut usia dari Zulfahmi. Di dalam cerita ini, tidak banyak sumber yang menceritakan tentang background kehidupan dari Zulfahmi. Entah dia punya adik atau enggak, dan kemana ibunya, itu tidak pernah diceritakan. Yang jelas, di dalam pernikahannya, Zulfahmi ini sangat mencintai istrinya dan selalu memperlakukan istrinya dengan sangat-sangat baik. Zulhilmi juga seorang anak yang sangat berbakti. Hubungannya dengan ayahnya sangat dekat, yang mana kalau biasanya seorang anak laki-laki itu jarang sekali mau bercerita dengan sang ayah. Berbeda dengan Zulfahmi ini, dia justru senang sekali bercerita dengan ayahnya tentang hal apapun, baik itu obrolan yang serius maupun yang tidak serius. Lalu sang ayah juga bisa dikatakan merupakan orang yang cukup baik dalam merespon dan mendengar semua cerita dari anaknya. Meskipun ayahnya ini sudah menginjak usia 70 tahun, tetapi dia adalah teman yang baik untuk diajak ngobrol. Ayahnya yang bernama Zainuddin ini merupakan seorang tokoh masyarakat yang sosoknya cukup disegani di desa mereka. Orang-orang di desa tersebut biasanya memanggil Zainuddin ini dengan sebutan Datuk Zainuddin. Julukan tersebut merupakan julukan kehormatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Zainuddin, ayah Zulfahmi ini dikenal sebagai orang yang sangat taat agama. Dia selalu pergi sholat berjamaah ke masjid dengan tepat waktu. Dan bahkan dia juga memiliki beberapa murid yang biasanya belajar ilmu agama kepada dia. Dan Zainuddin juga merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang tinggi. Tapi walaupun dia adalah seorang yang punya background berilmu tinggi, terutama dalam bidang ilmu agama, sayangnya di dalam kasus ini justru semua itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Zainuddin demi anaknya Zulfahmi. Nah, dari sini kita bisa menilai ya sobat, bahwa sebenarnya Zulfahmi dan ayahnya Zainuddin itu merupakan orang yang baik. Sekarang kita masuk ke dalam
kronologi kejadian. Jadi pada suatu hari sobat, Zulfahmi itu pergi untuk bekerja seperti biasanya. Dia pergi ke ladang untuk mengurusi lahan pertanian milik mereka. Begitu juga dengan ayahnya Zainuddin yang kadang-kadang juga ikut membantu anaknya mengurusi ladang pertanian tersebut. Sedangkan istri dari Zulfahmi itu hanya mengurusi pekerjaan rumah karena dia adalah ibu rumah tangga. Namun sobat, di sela-sela suaminya bekerja, ternyata istri dari Zulfahmi ini malah main mata dengan pria lain. Bukannya mengurusi pekerjaan rumah, dia malah mencuri kesempatan di saat suaminya bekerja untuk berhubungan dengan pria lain. Pada awalnya nih sobat, tidak ada yang mengetahui tingkah laku istrinya tersebut. Baik Zulfahmi maupun ayahnya Zainuddin tidak tahu kalau selama ini sang istri selingkuh. Karena pada saat itu istrinya ini masih main sangat-sangat rapi. Lalu sampailah pada suatu ketika ada seorang warga sekitar bertanya kepada Zulfahmi. Kalimatnya kurang lebih kayak gini. Istrimu itu suka pergi dengan siapa Zul? Kok saya lihat-lihat dia sering sekali pergi dengan seorang laki-laki. Lalu Zul ini merasa bingung dan dia menjawab, masa sih dia tidak pernah bilang kalau mau pergi-pergi? Soalnya istri saya kalau mau keluar pasti izin dulu. Nah lalu warganya ini sudah berusaha untuk meyakinkan Zulfahmi, namun Zulfahmi tidak percaya. Karena di saat itu memang Zulfahmi ini sangat percaya dengan sang istri ketimbang gosip-gosip para warga. Dan dia tidak menghiraukan ucapan dari tetangganya tersebut. Pertanyaan yang ditanyakan oleh tetangganya itu tidak dia sampaikan kepada istrinya. Karena dia yakin banget dengan istrinya dan dia tidak mau nantinya istrinya malah sedih atau justru mereka berantem gara-gara itu. Di saat itu dia hanya menyimpan sendiri rahasia tersebut. Sampailah beberapa hari setelahnya, laporan tentang istrinya yang diduga jalan dengan laki-laki lain itu tidak hanya datang dari satu orang tetangga lagi. Tetapi sudah ada beberapa tetangga yang melaporkan hal ini kepada Zulfahmi. Mereka mengatakan kalau istri Zulfahmi itu dibonceng oleh seorang pria dan pria tersebut tidak pernah bergonta-ganti. Orang itu hanya satu orang, yang mana artinya istri Zulfahmi ini sangat intens berhubungan dengan pria tersebut. Nah, dari informasi itulah Zulfahmi ini mulai mikir, mulai curiga karena ini pasti ada yang gak beres. Soalnya yang menyampaikan informasi itu gak cuma satu orang lagi. Dan mau tidak mau, Zulhilmi ini harus menanyakan langsung kepada sang istri demi mendapatkan kebenaran sebenarnya. Lalu pada saat pulang bekerja, tanpa basa-basi, Zulfahmi langsung menemui istrinya yang ada di rumah. Dia bertanya kayak gini, kamu pergi sama siapa kemarin? Kayaknya sering banget ya, kamu pergi-pergi tanpa izin sama aku. Pergi sama siapa kamu? Tanya Zulfahmi. Dan di saat itu sobat, istri dari Zulfahmi ini mengelak. Pada awalnya dia hanya beralasan kalau itu hanyalah tukang ojek langganan yang biasa mengantar dia ke pasar. Namun suaminya itu tidak percaya begitu saja. Suaminya nanya lagi, kalau cuma ke pasar aja, kenapa tidak minta antar aku? Aku bisa kok mengantar kamu setiap hari. Lagian kamu ini kok sekarang-sekarang gak pernah izin kalau pergi kemana-mana. Kenapa? Tanya Zulfahmi. Istrinya yang di saat itu merasa terdesak dengan pertanyaan itu, akhirnya malah balik marah. Dan kemarahan yang timbul dari istrinya itu menyebabkan percekcokan yang sangat hebat antara mereka berdua. Dan dari pertengkaran itulah akhirnya Zulfahmi semakin yakin kalau istrinya ini benar-benar selingkuh. Setelah pertengkaran hebat itu terjadi, bukannya mikir dan menjaga jarak dengan selingkuhannya, istrinya ini justru malah semakin terang-terangan. Dia malah semakin memperlihatkan kedekatannya itu dengan pria yang dicurigai selama ini. Entah apa yang dia pikirkan, tetapi seolah-olah dia terlihat seperti ingin menantang Zulfahmi karena sudah terlanjur marah kepada sang suaminya tersebut. Akhirnya diketahuilah nama dari selingkuhannya ini adalah Syahroni alias Roni, dan Zulfahmi pun mulai tahu. Dan Roni ini ternyata tidak tinggal jauh dari tempat Zulfahmi, istrinya, serta ayahnya tinggal. Bisa dikatakan Roni ini adalah tetangga. Makanya dia dengan sangat gampang bisa mendekati istri dari Zulfahmi ini. Lalu singkat cerita, sejak pertengkaran tersebut, istrinya ini semakin terang-terangan. Dan bahkan Zulfahmi sempat beberapa kali memergoki istrinya tengah berduaan dengan Roni. Hal tersebut jelas sekali mengundang pertengkaran yang hebat setiap harinya.
Zulfahmi merasa sangat tidak dihargai oleh sang istri. Dan setelah ditelusuri, ternyata istrinya dan Roni sudah menjalin hubungan sejak tahun 2021. Yang mana itu artinya karena kejadian ini di tahun 2023 ya sobat. Jadi mereka sudah menjalani hubungan selama 2 tahun lamanya. Hal ini benar-benar gila. Tidak hanya Zulfahmi aja, para warga sekitar juga sudah mendengar berita perselingkuhan istri dari Zulfahmi ini. Bahkan mereka sering mencibir istri Zulfahmi dengan mengatakan wanita tidak tahu diuntung, tidak bersyukur, kurang lebih seperti itu. Lalu, karena berita perselingkuhan itu sudah menyebar, kepala adat di desa tempat tinggal mereka itu langsung mengambil tindakan dan tidak tinggal diam. Istri Zulfahmi dan juga selingkuhannya Roni itu sempat dibawa oleh kepala adat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tentang hubungan mereka dan sudah sejauh mana mereka selingkuh. Hal ini memang sudah menjadi adat di desa tersebut yang harus diikuti oleh masyarakatnya yang mengalami pertengkaran di dalam rumah tangga. Lalu setelah memberikan beberapa pertanyaan, pihak kepala adat kemudian menyatakan kalau mereka berdua telah melakukan perbuatan yang dianggap mengotori kampung. Oleh karena itu, pihak kepala adat memberikan mereka sanksi. Dan sanksi ini harus mereka terima, yaitu membayar sejumlah uang denda yang nominalnya cukup besar. Dan pada saat itu, istri dari Zulfahmi ini beserta selingkuhannya Roni ternyata tidak memiliki uang untuk membayar denda. Tapi mereka berdua tidak bisa terlepas dari sanksi tersebut, yang akhirnya mereka mencoba untuk melakukan negosiasi. Nah, lalu mereka berdua pun diizinkan untuk mencicil denda dari sanksi tersebut. Zulfahmi di saat itu benar-benar merasa kalut. Dia sangat kecewa dengan sang istri. Dia tidak menyangka orang yang benar-benar dia cintai malah menjadi orang yang membuatnya paling sakit hati. Dan Zulfahmi di saat itu tidak tinggal diam. Dia akhirnya memutuskan untuk menceraikan istrinya tersebut. Lalu pada saat itu, Zulfahmi dan istrinya ini bercerai hanya secara agama saja, belum resmi di mata hukum. Namun begitu, istrinya yang sudah menerima perceraian mereka itu kemudian pergi meninggalkan Zulfahmi dan pulang ke kediaman orang tuanya dengan keadaan yang sangat senang karena sudah tidak lagi dalam status perkawinan. Memang itulah yang dia inginkan. Dia ingin terlepas dari ikatan perkawinan dengan Zulfahmi. Lalu semenjak saat itu, istrinya ini memilih untuk menetap di rumah orang tuanya. Kediaman orang tua sang istri dengan rumahnya Zulfahmi itu tidak terlalu jauh. Jadi mereka ini masih dalam satu kampung. Jadinya setiap harinya tidak jarang Zulfahmi masih sering bertemu dengan istrinya. Dan bahkan yang makin gilanya adalah Zulfahmi makin sering melihat istrinya jalan dengan Roni, laki-laki yang merupakan penyebab dari bercerainya mereka. Pada saat itu Zulfahmi benar-benar sakit hati. Dia tidak menyangka ini harus terjadi kepada dia yang sudah sangat setia dengan sang istri. Lalu ayah dari Zulfahmi yaitu Zainuddin juga merasa sangat sakit hati dan dia tidak terima anak laki-lakinya diperlakukan seperti itu oleh menantunya. Dia nggak habis pikir kok bisa menantunya ini dengan tega memperlakukan anaknya seperti itu. Karena yang dia tahu selama ini Zulfahmi sangat-sangat bertanggung jawab. Lalu sobat, di lain sisi Roni yang merupakan selingkuhan dari si istri itu juga mempunyai sifat yang kekanak-kanakan. Tidak jarang dia sesekali berpapasan dengan Zulfahmi ketika sedang berada di jalan. Dan sifat buruknya terlihat. Yang dimana di saat itu ketika dia membonceng istri dari Zulfahmi, dia sampai berani mengolok Zulfahmi. Dia mengatakan kayak gini, "Mampus, sudah hidup sendiri ya? Kesepian ya? Gak punya istri ya? Hahaha," katanya. Dan di saat itu Zulfahmi yang merasa perceraiannya belum selesai dengan sang istri benar-benar semakin sakit hati dan menaruh dendam kepada Roni. Hal tersebut juga nggak sekali dua kali terjadi. Pokoknya setiap kali Zulfahmi atau ayahnya Zainuddin ini bertemu dengan Roni, pasti Roni ini sedang bersama istri Zulfahmi. Roni ini selalu saja tidak segan-segan meledek bahkan menantang Zainuddin serta Zulfahmi. Lama-kelamaan Zulfahmi yang sudah tidak tahan, Zainuddin juga sudah tidak tahan dengan sikap dari Roni. Akhirnya berada di puncak emosi mereka. Hingga di satu waktu mereka benar-benar sudah tidak tahan lagi.
Singkat cerita, di tanggal 3 November tahun 2023, saat itu Zulfahmi tengah pergi ke sebuah tempat. Di jalan, tiba-tiba saja dia berpapasan dengan Roni dan juga sang istri. Pada saat itu Roni seperti biasa, menghina, meledek, dan memanas-manasi Zulfahmi. Dan ucapan Roni ini benar-benar menyinggung. Dia mengatakan kayak gini, "Ha, duda, gak enak kan kau hidup sendiri?" kata Roni kepada Zulfahmi. Lalu di saat itu, karena merasa tidak terima, kemudian Zulfahmi langsung marah kepada Roni. Dan ternyata untuk pertama kali Zulfahmi ini marah terhadap Roni, disitulah terjadi percekcokan hebat sehingga memicu kerumunan warga jadi berkumpul. Pada saat itu beberapa warga melerai pertengkaran antara mereka berdua, sampai akhirnya pertengkaran itu mereda. Tapi sobat, sebelum mereka berdua bubar atau menyelesaikan pertikaiannya, si Roni ini tiba-tiba saja mengatakan hal yang dirasa oleh Zulfahmi itu merupakan sebuah tantangan untuk dirinya. Saat itu Roni bilang kurang lebih kayak gini, "Cupu kau, gini doang. Marah dong, panas ya? Ayo kita selesaikan masalah ini 1 lawan 1. Kita selesaikan secara jantan. Kalau kau berani, temui aku di jalan desa besok jam 7 pagi. Tantang Roni." Di saat itu Zulfahmi ini hanya mengatakan, "Ayo, siapa takut?" Dan setelah mengucapkan kalimat tersebut, kemudian dia pergi. Dan di dalam hatinya dia sudah sangat siap sambil menggerutu mengatakan, "Besok kamu akan mati di tangan saya." Tibalah Zulfahmi ini di rumah. Dia di saat itu ngomel-ngomel marah-marah. Dan di saat itu dia menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada ayahnya Zainuddin. Saat itu ayahnya yang juga kesal pada Roni akhirnya ikut marah dan membuat Zulfahmi makin terbakar. Lalu tiba-tiba Zulfahmi bilang kayak gini, "Oh iya ya, tadi si Roni menantang aku untuk ketemuan besok. Katanya dia mau menyelesaikan masalah ini secara jantan." Lalu Zainuddin yang mendengar hal tersebut menanyakan, "Kapan? Jam berapa?" Kemudian Zulhilmi bilang, "Besok pagi jam 7. Zainuddin yang sangat terbakar emosi di saat itu langsung mengiyakan jawaban sang anak. Dia bilang, "Ya udah, kamu gak usah takut. Kamu hadapi aja dia. Toh kamu juga gak salah. Selesaikan masalah ini secara jantan." Lalu tiba-tiba Zulfahmi ini mengatakan, "Si Roni itu menantang kita berdua ya. Dia bilang saya dan ayah bisa melawan dia. Gimana kalau kita eksekusi saja dia ya besok?" Zainuddin yang mendengar hal itu kemudian benar-benar menjadi geram. Di samping dia sakit hati pada Roni, dia juga tidak mau membiarkan anaknya itu sendirian. Bagaimanapun keadaannya, dia akan tetap berpihak pada anaknya. Makanya pada saat diajak oleh anaknya untuk melakukan eksekusi terhadap Roni, Zainuddin ini menjawab, "Oke, kita lakukan." Setelah sepakat, kemudian mereka berdua mulai membuat rencana. Pada malam tanggal 3 tersebut, mereka menyiapkan beberapa barang yang akan mereka gunakan saat eksekusi. Saat itu mereka menyiapkan sebilah golok, tali rafia, tojok sawit, kain, dan juga kayu yang panjang. Setelah dirasa semuanya siap, kemudian mereka berdua menyusun strategi yang akan mereka lakukan esok hari. Nah, lalu di malam itu mereka bergegas tidur dengan cepat agar bisa menyiapkan stamina esok pagi. Tibalah di hari yang sudah ditentukan. Tanggal 4 November tahun 2023. Jam 7 pagi, Zulfahmi dan juga Zainuddin datang ke tempat perjanjian yang sudah disebutkan oleh Roni, yaitu di Jalan Pintas RT 15, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar, Kota Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Ternyata di sana memang sudah ada Roni yang menunggu kedatangan dari Zulfahmi. Dan di saat itu, sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Zulfahmi dan juga Zainuddin, Zainuddin ini bersembunyi terlebih dahulu di balik semak-semak. Sementara Zulfahmi menghampiri Roni yang sudah berdiri di tengah kebun. Tidak lama kemudian setelah Zulfahmi datang menemui Roni, Roni ini bilang, "Wah, gila, berani juga kau datang kemari," ucap si Roni. Kemudian Zulfahmi ini meladeni Roni dengan menjawab, "Iyalah berani, mengapa harus takut menghadapi sampah seperti kau ini?" Tidak lama kemudian, Zulfahmi ini menyerang Roni dengan menusukkan golok yang dia bawa ke badan Roni. Dan pada saat itu, Roni masih kuat. Dia mencoba untuk melakukan perlawanan kepada Zulfahmi. Namun, perlawanan yang dia lakukan itu gagal. Karena tiba-tiba Zainuddin muncul dari balik semak-semak dan tanpa basa-basi memukul kepala Roni dengan kayu panjang yang sudah dia bawa. Roni pun di saat itu pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian gak cuma sampai di situ sobat.
Ayah dan anak itu kemudian mengikat tangan dan kaki Roni ini dengan tali rafia yang sudah mereka persiapkan. Dan kebetulan kondisi di saat itu sedang sepi karena pagi hari. Setelah mengikat Roni ini dengan sangat erat, Zulfahmi dan ayahnya Zainuddin kemudian menyeret tubuh Roni ke semak-semak. Dan pada saat diseret itu, Roni ini sempat sadar dan teriak minta tolong. Namun di saat itu, Zulfahmi dan ayahnya berhasil membuat Roni ini diam dengan cara menusukkan golok pada perut Roni yang mengakibatkan tubuhnya mengeluarkan cairan merah yang cukup banyak. Dan di saat itu dia terdiam, tewas seketika. Setelah dipastikan kalau Roni ini sudah tewas, kemudian Zulfahmi dan ayahnya menggotong tubuh Roni untuk dibuang ke sungai. Karena di dekat tempat mereka tersebut ada sebuah sungai besar dekat perkebunan karet tempat mereka mengeksekusi Roni. Setelah semuanya selesai, Zulfahmi dan juga Zainuddin sudah merasa sangat puas. Mereka di saat itu langsung pulang tanpa membersihkan ataupun membuang barang-barang yang digunakan saat mengeksekusi. Nah, jadilah di saat itu eksekusi ini berhasil. Rencana dari Zulfahmi dan ayahnya Zainuddin berhasil dilaksanakan. Selang beberapa lama, di sisi lain, keluarga Roni itu merasa ada yang janggal. Roni sedari pagi keluar, itu tidak kunjung kembali ke rumah. Keluarganya jadi cemas karena ini gak seperti biasanya. Di saat itu keluarganya menunggu Roni sampai siang hari. Biasanya Roni ini pulang untuk makan siang. Tetapi di saat itu, Roni tidak kunjung pulang dan keluarganya mulai cemas. Sampai di jam 9 malam, ternyata Roni juga tidak kunjung pulang. Yang mana biasanya Roni ini selalu mengabari orang rumah. Kalau dia telat pulang, dia mau kemana, pasti memberi kabar. Dan pada saat itu, saudara kandung Roni mulai curiga kalau ada hal yang janggal terjadi pada Roni. Belum sampai 2 kali 24 jam, saudaranya itu langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak Polsek Jaluko. Pihak kepolisian di saat itu menerima laporan kemudian meminta beberapa keterangan. Seperti apa yang terjadi baru-baru ini, apakah Roni ini punya konflik atau masalah dengan orang, atau dia punya janji dengan seseorang. Setelah mendapatkan beberapa informasi, kemudian tim Polsek Jaluko di saat itu mencoba untuk melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian melakukan pencarian informasi dengan menginterogasi beberapa orang yang pernah berhubungan dengan Roni atau justru orang terdekatnya. Nah, pada saat dilakukan interogasi, kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi dari salah satu saksi di mana dia mengatakan kalau dia sempat bertemu dengan Roni dan menanyakan, "Mau kemana Ron?" Dan Roni ternyata menjawab, mau ketemu Zulfahmi. Lalu tidak hanya itu, pihak kepolisian juga mendapatkan keterangan dari beberapa orang lain. Orang itu bernama Ijal. Ijal ini bilang dia sempat melihat Roni itu berkelahi dengan 2 orang. Dan dia bilang kayak gini, "Sebenarnya tadi saya sempat melihat Roni dipukuli oleh 2 orang. Kayaknya sih itu Zulfahmi sama ayahnya Zainuddin kalau dilihat dari postur tubuh," kata Ijal. Nah, dari sinilah pihak kepolisian menemukan titik terang. Berbekal keterangan tersebut, pihak kepolisian kemudian mendatangi kediaman Zulfahmi pada tanggal 5 November tahun 2023. Pada saat itu Zulfahmi dan ayahnya Zainuddin sedang berada di rumah. Polisi langsung menggerebek mereka. Di saat itu mereka berdua bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Namun polisi melihat ada gelagat yang tidak biasa dari keduanya. Polisi sangat curiga, yang mana kecurigaan polisi membuat ayah dan anak tersebut akhirnya diminta untuk ikut ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, mereka berdua diinterogasi lebih jauh. Saat ditanyai, sempat Zainuddin sang ayah dan anaknya Zulfahmi bungkam, mengelak, dan tidak melakukan apa-apa. Sampai sewaktu-waktu, polisi terus mendesak keduanya, barulah mereka mau mengakui perbuatan yang sudah mereka lakukan terhadap Roni. Pada saat itu pihak kepolisian kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Zainuddin dan Zulfahmi menjawab, "Saya kesal, Roni tidak tahu diri." Lalu Zainuddin juga menjawab, "Ya, dia sering membawa menantu saya, bahkan boncengan di depan saya. Orang ini sudah benar-benar membuat saya sakit hati, bahkan sudah mempermainkan adat istiadat. Si Roni ini juga sudah dihukum denda adat oleh tokoh-tokoh adat di desa kami. Namun, hingga saat ini, Roni belum juga memenuhi kewajibannya membayar denda tersebut. Ditambah, dia nantangin saya dan anak saya. Ya sudah, saya eksekusi saja dia di kebun karet dan membuang jasadnya ke sungai."
kata Zainuddin. Setelah mendengar jawaban yang santai dari Zainuddin dan seolah-olah mereka berdua itu benar-benar merasa puas dengan apa yang mereka lakukan, pihak kepolisian langsung menuju TKP dari hasil keterangan Zainuddin. Dilakukanlah pencarian korban Roni yang sudah mereka buang di sungai, dan tidak ada sumber yang menjelaskan bagaimana proses evakuasi dari jenazah Roni. Yang jelas nih sobat, jenazah Roni berhasil ditemukan dan ditangani oleh pihak kepolisian. Lalu sementara itu, istri dari Zulfahmi alias wanita yang berselingkuh dengan Roni itu menyesali perbuatannya. Dia tidak menyangka gara-gara perselingkuhannya dia menyebabkan satu nyawa melayang. Dan Zainuddin serta Zulfahmi mengatakan mereka siap menerima hukuman apapun. Yang penting harga diri mereka tidak diinjak-injak. Mereka dikenakan pidana pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati.